Engkau pimpin untuk Bible study kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke, kita lanjutkan ke bagian kedua dari, kalau kita berbicara keselamatan, sebenarnya ada dua bagian ya yang paling penting ya. Yang pertama adalah bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia itu artinya bahwa keselamatan yang kita terima itu semata-mata hanya pemberian, bukan oleh usaha manusia, saudara. Ya, jadi supaya kita tidak salah mengerti gitu. Kebanyakan orang berpikir bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik gitu ya. Memang perbuatan baik itu penting, saudara ya. Kita memang harus berbuat baik kepada semua orang ya, tetapi dalam iman kita bahwa keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, yaitu karena pemberian daripada Tuhan kepada kita, saudara ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa kita bermegah, saudara ya. Kalau keselamatan itu karunia kan berarti kan nggak ada alasan untuk saudara dan saya merasa bahwa karena kemampuan kita lah, karena hasil usaha kita bisa selamat, saudara. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami benar-benar gitu ya, harus kita sungguh-sungguh kita mengerti supaya kita tidak salah ya. Memang ini berbeda, saudara. Pemahaman ini memang berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya ya. Kalau kepercayaan lain memang beranggapan bahwa keselamatan itu karena usahanya, karena amal mungkin ya, karena perbuatan baiknya sehingga dia bisa selamat, saudara. Tetapi kita tidak mengenal konsep seperti itu ya. Dalam iman Kristen tidak ada konsep bahwa keselamatan karena usaha, tetapi karena kasih karunia oleh iman. Ya, ingat ya, kasih karunia oleh iman, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah iman yang seperti apa yang bisa menyelamatkan seseorang, saudara? Ya, ini kan sesuatu yang penting ya. Iman yang seperti apa yang bisa menyelamatkan saudara dan saya? Ya. Nah, kita mau lihat dulu, saudara ya. Tolong ditampilkan slide-nya. Nah, kita sekarang akan belajar iman seperti apa yang bisa menyelamatkan saudara. Nah, iman yang bisa menyelamatkan itu adalah iman yang sejati, saudara. Ya, iman yang sejati. Nah, iman yang sejati itu apa, saudara? Coba kita lihat. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 1. Ini di HP saya tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, saudara mengharapkan apa? Ya, apa yang saudara harapkan? Nah, harus punya dasar, saudara. Jadi iman itu dasarnya. Kalau saudara ingin selamat, saudara harus memiliki dasar. Bukan karena asal ingin selamat, saudara. Harus ada dasarnya, itu firman Tuhan. Ya, itu menjadi dasar, saudara. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu berbicara melihat sebelum orang lain melihat. Nah, ini, saudara. Itu namanya iman, saudara. Mempercayai walaupun tidak melihat, itu namanya iman. Ya. Jadi, iman itu tidak selalu berbicara sesuatu yang kelihatan secara fisik, saudara. Ya, yang secara real begitu ya, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan itu juga bisa dipercayai asal saudara punya iman. Ya, jadi iman itu kalau menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, lanjut. Nah, dasarnya apa, buktinya apa, ya kan? Nah, coba lihat.
Dasar iman adalah percaya kepada firman Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara beriman, berarti saudara punya dasar yaitu firman itu, saudara. Ya, itu menjadi dasar. Jadi misalnya saudara ada firman mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu menjadi iman percaya kita, saudara. Ya, itu dasar iman kita. Nah, buktinya apa? Nah, bukti iman kita adalah janji Tuhan, saudara. Ya, apa yang Tuhan janjikan, apa yang tertulis dalam firman itu adalah janji. Ya, janji itu menjadi bukti. Jadi walaupun kita belum menerima keselamatan hari ini, saudara, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, maka kita akan menerima keselamatan itu ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita mengalami kematian, saudara, sesuai dengan janji Tuhan bahwa kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, lalu pertanyaannya iman atau iman percaya seperti apa yang menyelamatkan? Ataukah hanya sekedar percaya saja, saudara? Nah, ini yang saya sering ditanya, saudara ya. Pak, saya ini dari kecil sudah jadi orang Kristen, Pak. Saya dari kecil sudah ke gereja, saya dari kecil sudah banyak berdoa, saudara ya. Pokoknya saya udah melakukan lah apa yang mungkin dari keluarga saya, ya kan, orang tua saya. Nah, pertanyaannya iman yang seperti apa yang bisa membuat saudara menerima keselamatan? Apakah hanya sekedar iman yang diwariskan dari keluarga, begitu kan? Ataukah iman yang seperti apa gitu? Nah, saudara, saya mau tekankan bahwa keselamatan itu tidak bisa didasarkan oleh iman seseorang. Tidak bisa, saudara. Maksudnya begini, kalau kita lahir di keluarga pendeta misalnya kan, atau kita lahir di keluarga hamba Tuhan, itu tidak menjamin bahwa kita pasti akan selamat, saudara. Karena keselamatan itu sifatnya pribadi, tidak kolektif ya, tidak dalam kumpulan bersama-sama, saudara. Dalam satu keluarga mungkin ada yang diselamatkan, mungkin juga tidak ada yang tidak diselamatkan. Tergantung daripada iman percayanya. Ya, jadi misalnya orang tuanya atau saudaranya itu tidak menjadi jaminan bahwa anaknya akan selamat, saudara. Ya, sekali lagi, anak seorang hamba Tuhan itu tidak menjamin bahwa dia pasti selamat. Ya, jadi saudara tidak boleh karena saudara lahir dari keluarga pendeta misalnya atau hamba Tuhan, saudara merasa bahwa saya pasti selamat. Ya, tidak menjadi jaminan, saudara. Iman seperti apa yang menyelamatkan? Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau saudara hanya mengatakan bahwa saya percaya pada Tuhan, nah saya mau katakan, kalau saudara yang mengatakan saudara percaya, Alkitab mengatakan bahwa setan juga percaya sama Tuhan. Ya, setan juga percaya loh, saudara. Setan-setan pun juga percaya dan mereka bahkan gemetar, saudara. Ya, jadi tidak semata-mata karena kita hanya percaya lalu kita percaya ya kan, lalu kita otomatis, saudara, langsung selamat. Kalau hanya percaya, Alkitab katakan setan juga percaya kan. Nah, kalau misalnya hanya percaya saja, iman yang seperti ini, saudara, sekedar percaya atau hanya percaya saja, maka itu tidak bisa menjadi jaminan, saudara. Karena setan pun juga memiliki percaya yang sama seperti yang kita miliki. Nah, karena itu seperti apa iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, kita lihat di slide yang berikutnya. Tolong di slide yang berikutnya mungkin. Nah, lalu apa bedanya percayanya setan dengan percayanya kita? Bukankah sama-sama percaya? Nah, ini kan jadi pertanyaan kan. Kalau setan percaya, ya,
Lalu kita juga percaya kepada Tuhan. Nah, apa bedanya percayanya setan gitu kan dengan percayanya saudara? Kalau sama-sama hanya beranggapan bahwa yang penting percaya gitu kan. Kalau hanya beranggapan yang penting percaya, percayanya setan dengan percayanya saudara, apa bedanya kalau hanya sekadar percaya saudara ya? Karena itu kita ingin lihat lebih dalam lagi saudara ya. Kita akan coba gali lebih dalam lagi. Coba di slide yang berikutnya. Nah, ini saudara. Yakobus 2 ayat 22. Hai Baba, hai. Ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi saudara, iman kita akan menjadi sempurna kalau disertai dengan perbuatan. Ya, jadi iman percaya tadi harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, tentunya perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Yakobus 2 ayat 26, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini jelas sekali saudara. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Iman yang tidak memiliki arti saudara. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya itu harus memiliki memiliki bukti bahwa imannya itu benar-benar adalah iman yang hidup, yaitu apa? Ditunjukkan lewat perbuatan, saudara. Nah, iman yang seperti ini yang benar, saudara. Artinya bukan iman yang pasif. Kalau iman yang pasif kan iman yang sekedar saudara percaya, lalu saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara hanya sekedar percaya, ya saya percaya Tuhan. Nah, saya katakan kalau saudara hanya percaya kepada Tuhan, setan pun percaya kan? Tapi setan tidak melakukan perbuatan baik. Betul kan? Setan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini saudara harus mengerti ini. Jadi perbuatan itu penting. Sekali lagi, perbuatan itu penting untuk menunjukkan iman kita, saudara. Oke, selanjutnya. Iman percaya yang sejati harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Tidak hanya cukup dikatakan lewat mulut, tetapi ditunjukkan lewat perbuatan, saudara. Nah, ini penting ya, kita harus sungguh-sungguh kita memahami ini. Iman yang benar itu tidak cukup dikatakan tidak hanya cukup dikatakan lewat mulut, saudara. Iman sejati itu tidak hanya diperkatakan, tetapi iman sejati itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Ya, lewat perbuatan kita, saudara. Karena perbuatan kita itu menunjukkan siapa kita, saudara. Bukan hanya perkataan kita ya. Artinya kualitas iman kita tidak hanya ditunjukkan lewat perkataan, tapi kualitas iman itu ditunjukkan lewat perbuatan kita, saudara. Oke, lanjut, silakan. Keselamatan itu semata-mata karena percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi buah-buah keselamatan itu harus nampak sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, saudara menerima keselamatan, itu harus disertai dengan bukti-bukti, yaitu apa? Buah-buah keselamatan yang saudara terima. Nah, buah-buah keselamatan itu adalah buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa, saudara. Jadi, orang tahu atau tidak bahwa dia diselamatkan, itu tidak hanya melalui perkataan, saudara. Orang tahu bahwa dia diselamatkan ketika dia menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa, saudara. Itu sebagai bukti bahwa kita memang menerima keselamatan itu. Lanjut. Oh, sudah habis. Oke, terima kasih.
Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman sejati, iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif. Ya, iman yang ditunjukkan lewat perbuatan hidup kita. Ya, ditunjukkan lewat perilaku, lewat sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman itu tidak hanya diperkatakan, tetapi iman itu harus dipraktekkan, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, oke, itu saya kasih waktu sekitar 10 menit mungkin untuk kita bisa diskusi, saudara. Terus singkat saja, saya tidak mau terlalu panjang lebar karena saya mau kasih waktu untuk kita bisa saling sharing, saudara ya, mungkin dalam waktu kurang lebih 10 menit ini, untuk kita bisa mempertajam apa yang saya bagikan tadi. Oke, sebelumnya ada yang kurang jelas mungkin? Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya, silakan. Mohon maaf saya menggunakan handphone ya, karena tadi laptop saya benar-benar memang tiba-tiba kabelnya mati, saudara. Jadi ini untuk pertama kali saya Zoom pakai pakai handphone. Silakan, yang mau ditanyakan mungkin. Dari siapa? Pak itu siapa biasa? Pak Heri, mana Pak Heri? Tak online hari ini. Online, oke, nggak apa-apa. Ya, Ibu Diba ada yang mau ditanya mungkin? Ya, saudara santai saja, saudara ya. Kita nggak usah terlalu ini ya. Ini kan Bible study, bukannya khotbah hari Minggu ya. Silakan. Atau mungkin punya pengalaman pertobatan, silakan. Ada yang punya pengalaman bagaimana mengalami pertobatan dulu? Silakan. Mungkin ada yang mau kesaksian, nggak apa-apa. Ini kan sebagai bukti kan. Bukti bahwa saudara sungguh-sungguh memiliki iman yang benar itu adalah ditunjukkan lewat buah tadi, buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan. Siapa kira-kira yang mau saksi? Mungkin punya pengalaman mengenai pertobatannya dulu. Pastor, Ya, silakan. bagaimana ya kalau orang itu ya sudah coba, sudah berusaha ulang mau ya untuk jadi seperti Kristus berubah, tapi setiap kali pun dia akan jatuh macam mana ya, Pastor? Oh, maksudnya jatuh bangun dalam dosa gitu ya? Sin. Dosa yang bermacam-macam. Dosanya yang sama atau dosanya yang berbeda? Ini pertanyaan. Dosa yang Misalnya, berbeda-beda. Itu ya dosa setiap hari kita hidupkan, Pastor. Banyak cabaran dalam hidup kita. Sekejap hilang sabar. Sekejap ya macam itulah, macam-macam lah. Macam-macam terjadi. Maksudnya kehidupan kita harusnya mirip Yesus, tapi kadang-kadang kita enggan untuk berubah. Ya. Saudara, gini, kita harus memahami ya, ketika kita lahir baru, maka status kita sudah berubah, betul kan? Ingat ya, yang minggu lalu ya, saya bagikan ya. Ketika saudara lahir baru, status ya, sudah berubah. Secara, de jure ya. Kalau di Malaysia namanya de jure. Jelas ya? Ibu Graden, de jure tahu ya, de jure ya? Secara de jure itu kita waktu lahir baru sudah berubah statusnya menjadi anak Allah. Oh, oke. Status ya. Status ya, artinya kita ini kan waktu lahir baru kita diangkat menjadi anak Allah, betul kan? Oh ya, change of citizenship. Ya, mengalami perubahan, betul, perubahan ya. Ya. Cara itu namanya secara de jure. Secara legal ya, legal. Kalau dalam hukum itu legalitas kita itu sudah ada gitu. Ya. Nah, itu de jure namanya. Tapi secara de facto itu artinya kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, betul kan? Nah, kita belum mencapai kondisi yang ideal, saudara. Ya kan?
Artinya kalau kita sebagai anak Allah kan harusnya kita mencapai kondisi yang ideal kan, Iya, Pak. yang sempurna, yang seperti yang Tuhan inginkan, seharusnya begitu. Iya. Nah, makanya yang kita harus lakukan adalah supaya status kita dengan keberadaan kita itu sama. Ya, status dengan keberadaan itu sama. Artinya gini, contoh ya, kalau saya misalnya diangkat jadi anaknya siapa yang di Inggris itu, anaknya Ratu Elizabeth misalnya gitu ya. Ya, misalnya ini saya berandai-andai lah, saya diangkat jadi anaknya Ratu Elizabeth gitu kan. Sekarang saya udah berubah nih. Saya bukan orang biasa, tapi saya sudah menjadi anak raja, rajanya Pangeran Philip misalnya begitu kan. Nah, kalau saya sudah jadi anak raja kan saya tidak boleh memiliki mindset atau perilaku seperti orang biasa begitu kan. Kalau saya anak raja, saya harus punya mindset, pola pikir dan perilaku anak raja begitu. Nah, tapi kan kadang-kadang karena saya udah lama dididik atau dibesarkan dalam lingkungan yang dulu ya, sebelum jadi anak raja, itu kan pola pikir saya kan masih pola pikir yang lama kan, betul kan? Nah, itu yang harus diperbaharui. Cara hidup saya harus disesuaikan dengan cara hidup yang baru, yaitu sebagai anak raja. Nah, kadang-kadang kita ini nggak sadar kalau sekarang ini kita ini sudah berubah statusnya. Kita ini bukannya lagi yang dulu gitu loh. Kita ini sudah menjadi anak Allah. Artinya keberadaan kita ini harus sungguh-sungguh mencerminkan sebagai seorang anak Allah. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi, saudara? Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Ya, yang saya katakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Ya, kita mengerjakan keselamatan itu artinya keselamatan itu benar-benar kita isi dengan perbuatan-perbuatan sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia, saudara. Ya. Tentu yang Ibu Geraldine alami itu adalah pergumulan hidup setiap manusia. Bahwa pada kenyataannya kita masih melakukan dosa, iya. Tetapi kita tidak mungkin akan terus hidup di dalam dosa, saudara. Minggu lalu saya katakan, orang lahir baru, dia tidak mungkin terus-menerus hidup di dalam dosa. Dia bisa jatuh, tetapi dia tidak akan terus-menerus tinggal di dalam dosa. Artinya dalam dosa yang sama ya, dia akan terus mengulang dan tidak ada pertobatan, tidak mungkin saudara. Dia akan mengalami suatu perubahan. Seperti itu. Ya Bu ya, jadi pergumulan kita sama, kita sedang berusaha untuk bukan hanya status sebagai anak Allah, tapi kita menunjukkan lewat perbuatan, lewat sikap, lewat pikiran kita yang sungguh-sungguh mencerminkan sebagai seorang anak Allah. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pastor. Sangat jelas sekali. Ya, terima kasih Ibu Geraldine. Mungkin satu lagi, ada yang mau ditanya? Kalau nggak salah, Puan Cece ya, kemarin tanya apa itu? Yang 2 minggu lalu ya. Kemarin soalnya minggu lalu nggak ikut ya. Iya. Nah, saya lupa pertanyaannya karena saya jawab minggu lalu ternyata orangnya nggak ada. Jadi mungkin bisa diulang pertanyaannya. Saya juga sudah lupa, Pastor. Terlalu banyak kerja dengan anak-anak. Tapi hari ini saya ada soalan lah tentang keselamatan sejati itu. Ini ada bantahan yang selalu diberikan lah tentang doktrin keselamatan itu, keselamatan sejati. Soalannya, adakah keselamatan sejati itu memberi kebenaran untuk berdosa? Sebab boleh saja kan kalau kita sudah diselamatkan, boleh hidup dalam dosa. Tetapi kalau orang Kristen itu tidak mau, memang dia tidak akan hidup lah. Tapi bagaimana menurut Pastor ya? Ya, jadi kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah saya berbicara tentang kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan menjadi alasan untuk kita melakukan dosa. Ingat ya.
keselamatan itu tidak menjadi alasan untuk saudara berbuat dosa. Ya. Saya ambil ilustrasi gini. Ada obat luka, betul kan? Kalau kami tahu namanya misalnya seperti betadine begitu ya. Ada obat luka lah, saudara tahu lah. Jenisnya macam-macam ya. Ketika saudara misalnya teriris pisau begitu kan, saudara kan ambil obat itu kan untuk mengobati ya. Tapi kan tidak mungkin saudara ambil pisau dari rumah lalu saudara sengaja saudara lukai badan saudara kan. Walaupun saudara tahu ada obatnya, tapi saya pikir hanya orang yang kurang waras ya yang melakukan itu kan. Kalau orang yang waras pasti saudara tidak mungkin dia dengan sengaja ya, dia mengambil pisau lalu dia melukai tubuhnya karena dia tahu ada obatnya gitu loh. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin saudara ya kan? Nah begitu juga kalau orang yang sungguh percaya, yang selamat, dia tidak akan melakukan dosa walaupun dia tahu bahwa Tuhan pasti mengampuni dia. Ya, ingat saudara, Tuhan mengampuni kita pasti saudara. Ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya, dia tidak akan melakukan itu. Ya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, saudara. Artinya dia tidak mau melakukan dosa, walaupun dia tahu bahwa Tuhan pasti mengampuni. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu sudah ada benih ilahi, saudara. Benih ilahi itu merubah, dia akan merubah karakternya, dia akan merubah tabiatnya, saudara. Sehingga dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, ikan itu, saudara, hidupnya di air tawar, ya kan? Atau di air lah ya, nggak selalu air tawar ya. Tapi dia tidak akan mungkin di darat, saudara. Begitu juga orang yang sudah lahir baru, dia memiliki habitat yang baru, yaitu habitat di dalam Tuhan, ya kan? Dia tidak akan mungkin lagi hidup di dalam dosa, saudara. Karena sudah pindah, ya habitatnya sudah berubah, saudara. Kalau orang yang sudah lahir baru, dia akan berubah hidupnya, ya kan? Habitatnya akan berubah. Yang dulu hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa oh, saya sudah diselamatkan, saya bebas berbuat dosa, itu berarti dia memiliki iman yang salah. Ya, dia memiliki iman yang salah. Dia sudah menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Justru kalau ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu, saudara, saya meragukan bahwa dia sudah sungguh-sungguh lahir baru. Karena orang yang lahir baru, dia tidak mungkin punya keinginan untuk dia melakukan dosa, saudara. Artinya dia dalam hatinya dia tidak mau melakukan dosa. Walaupun dia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi keinginan dia, hatinya dia sudah tidak lagi ingin melakukan dosa, saudara. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tolong diingatkan, keselamatan tidak menjadi alasan untuk saudara melakukan dosa. Ya, seperti itu. Yang lain silakan, Ibu Diba mungkin ada yang bertanya satu lagi sebelum kita mengakhiri karena ini juga sudah mau selesai. Silakan satu lagi. Silakan, ada? Oke, ya kalau tidak ada karena Moses, ada yang mau ditanya? Oke, thank you Moses, thank you. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa sedikit bagikan ya. Jadi saya ulangi, iman itu akan menyelamatkan saudara kalau iman itu benar-benar adalah iman yang sejati, saudara. Iman yang sejati itu ditunjukkan lewat sikap, lewat perbuatan saudara. Kalau saudara menunjukkan itu lewat perbuatan, ya kan, itu akan membuktikan kalau saudara benar-benar seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Oke, saya pikir cukup ya, karena saya harus pergi lagi dari sini. Ya, oke. Nanti untuk next-nya mungkin kita akan gali lagi ya
yang lain kita akan belajar lagi topik-topik yang lain. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk saudara yang tetap setia sampai hari ini. Ya, oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, apa yang dibagikan boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, itu saja dari saya. Thank you, Pastor. Thank you. Semuanya Tuhan memberkati kita ya. God bless. Selamat malam Pak, Tuhan berkati. Selamat malam. Already 10.